Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Saat ini hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 Miladiah, tahun 1444 Hijriah. Insya Allah kami bersama keluarga akan Birrul Walidain di Bojonegoro. Mudah-mudahan perjalanan nanti berangkat selamat, di jalan selamat, dan pulang lagi dalam keadaan selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini senantiasa berada di jalan albir dan at-taqwa. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya kepada kita bisa menjauhi yaitu jalan al-ism wal udwan. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Ajakan kepada kaum musyrik dan kafir untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui yang namanya perilaku-perilaku yang benar-benar berbahaya apabila perilaku itu kita lakukan, termasuk perilaku fujur, perilaku KDFMM. Apakah itu? Yaitu kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, dan termasuk perilaku RFJ. Apakah itu? Rofas, fusuk, jidal. Ini semuanya adalah perilaku-perilaku yang apabila kita mau bertobat, maka Allah akan menghilangkannya dan menggantinya dengan takwa. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran juga menyerukan kepada orang-orang musyrik untuk melakukan tobat, membukakan pintu bagi mereka untuk bergabung dengan masyarakat muslimin dan menjadikan mereka sebagai saudara. Dalam surat At-Taubah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik yang memutuskan perjanjian dengannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat At-Taubah ayat 5. Marilah kita bersama-sama senantiasa membaca sejarah-sejarah yang sudah berlalu, termasuk sejarah-sejarah para nabi dan rasul yang jumlahnya ada 25. Marilah kita baca kisah-kisahnya. Kemudian setelah kita mengetahui perilaku-perilaku baik,
mari kita ikuti, dan apabila ada perilaku-perilaku yang buruk, marilah kita hindari. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Surat At-Taubah ayat 11. Karena sangat beda sekali perilaku orang-orang yang yakin, Al-Baqarah 1-5, dan orang-orang yang tidak yakin, Al-Baqarah 6-7, dan orang-orang yang ragu-ragu, Al-Baqarah 8-20. Mereka masing-masing punya kepribadian yang berbeda-beda. Diibaratkan SMS, ada sehat, ada mati, ada sakit. Ada yang hatinya sehat, ada yang hatinya mati, dan ada yang hatinya sakit. Tentunya semuanya itu tidak sama. Al-Quran juga menyerukan kepada orang-orang Nasrani untuk melakukan tobat karena dosa yang mereka perbuat dengan menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, atau menganggap sebagai Trinitas yang membentuk satu Tuhan. Padahal sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam merupakan hamba Allah. Kedudukannya sama dengan manusia lainnya. Dia juga berdakwah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang dolim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Maidah ayat 72 sampai ayat 74. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu tobat bagi orang-orang kafir dan pembangkang yang telah menyiksa orang-orang mukminin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Buruj ayat 5-7. Selanjutnya, setelah menceritakan kisah-kisah orang mukmin ini yang tidak disiksa kecuali hanya karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka adab jahanam dan bagi mereka adab neraka yang membakar. Surat Al-Buruj ayat 10.
Mengomentari ayat tersebut, Hasan Al-Basri radhiyallahu an, beliau berkata, renungkanlah sifat Allah yang maha mulia dan maha pemurah ini. Orang-orang kafir membunuh wali-walinya, tetapi dia justru mengajak mereka untuk bertobat dan beristighfar. Selain itu, orang-orang murtad sekalipun, yaitu menjadi kafir, setelah iman masih dapat diterima tobatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, benar-benar Rasul. Dan bukti-bukti yang jelas pun telah datang kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Balasan bagi mereka itu ialah laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan siksanya, dan tidak pula mereka diberi penangguhan, kecuali orang-orang yang tobat sesudah kafir itu dan melakukan perbaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 86 sampai ayat 89. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.